Jumpa lagi di Review TV. Ya, di tangan saya ini adalah Tecno Spark 7 Pro, sebuah smartphone yang terjangkau di harga 1,89 juta, dilengkapi dengan Helio G80 yang siap buat gaming dan RAM 6GB. Ya, 6GB buat harga segini. Dia juga datang dengan baterai besar di 5000 mAh dan masih banyak kemampuan-kemampuan lain termasuk layarnya yang 90Hz. Nah, mari kita cek bagaimana hasil pengujiannya. Oke, Tecno Spark 7 Pro ini datang dari Tecno Mobile. Ini mungkin pertama kali ya kita ngetes sebuah smartphone dari Tecno Mobile. Jadi kita bahas sedikit tentang Tecno Mobile-nya. Jadi si Tecno Mobile ini adalah salah satu brand smartphone, smart wearable, serta AIoT dari Transsion Holdings yang produknya udah hadir di 60 negara di dunia ya. Smartphone buatan mereka ini ditujukan untuk konsumen yang young at heart, yang jiwanya muda dan disesuaikan untuk kebutuhan pengguna di berbagai negara tempat mereka beroperasi secara resmi. Mereka juga menyebutkan bahwa produk smartphone ini telah menawarkan teknologi terkini dengan harga yang terbilang terjangkau dan membuatnya jadi mudah untuk dinikmati oleh banyak pengguna. Satu hal yang menarik, Tecno Mobile ini adalah brand yang tidak bisa dipandang sebelah mata untuk keseriusannya, karena mereka sudah masuk ke dalam salah satu official partner dari Manchester City, tim yang jadi jawara English Premier League atau Liga Inggris tahun ini ya. Nah, hal ini dibuktikan dengan disematkannya logo tim tersebut di case-nya si Tecno Spark 7 Pro yang kita bahas kali ini. Oke, untuk paket penjualan ya jelas ada unit smartphone-nya, ada charger juga di situ, ada kabel micro USB, ada soft case yang ada logonya tadi, lalu ada screen protector yang sudah terpasang di layar, ada SIM tray ejector, dan ada paket dokumen yang terdiri dari user manual, ada kartu garansi, serta kartu penjelasan mengenai garansi 12 plus 1 bulan yang mereka tawarkan. Nah, untuk bodi bahannya polikarbonat dan sebagian besar dari sisi belakang smartphone ini memiliki tekstur ripple ya yang membuatnya tidak licin pada saat dipegang. Untuk opsi warna ada magnet black, ini yang kami uji, lalu ada Alps blue sama ada spruce green. Dimensinya 164,9 x 76,2 x 8,8 mm dengan bobot yang tidak terlalu berat di 193 gram. Sisi kanan kita bisa lihat ada tombol power dan tombol volume up and down. Di atas kosong, bersih ya. Di kiri ada SIM tray, ini non-hybrid, ada 2 nano SIM dan micro SD bisa dipasang bersamaan. Lalu di bawah ini ada mikrofonnya, ada audio jack 3,5 mili, ada micro USB dan ada speaker. Di sisi depan kita bisa lihat ini adalah layar dot-in display 6,6 inci HD+, panelnya IPS, refresh rate-nya ini menarik sekali di 90Hz dengan touch refresh rate di 180Hz. Ini sesuatu yang langka untuk harga di bawah 2 juta. Lalu untuk kecerahannya bisa mencapai 450 nits. Serta screen to body rasionya diklaim di kisaran 89,5%. Lalu di sini juga ada earpiece, ada kamera selfie yang 8 megapiksel dengan 4P lens dengan bukaan f2.0 dengan sudut pandang 81 derajat. Ada juga dual flash terletak di kiri earpiece ya. Lalu untuk rekaman video kamera selfie-nya ini bukan 1080p, bukan, bisa 2K atau QHD 2560x1440 pixel 30 fps. Untuk fiturnya dia punya wide selfie, dia punya short video, ada super night shot dan lain-lain. Nah, di sini juga ada notification light yang warnanya biru terletak di sebelah kanan dari earpiece. Di sisi belakang kita lihat ini adalah kamera utamanya yang bertajuk 48 megapiksel AI triple kamera. Main kameranya 48 megapiksel dengan 6P lens, bukan f1.8 dengan sudut pandang 80 derajat dan ini tentunya autofocus. Ada juga portrait kamera 2 megapiksel 3P lens dengan bukaan f2.4. Lalu ada AI lens, ada 4 LED flash, dan kemampuan berekaman video dari kamera utamanya di belakang ini adalah 2K juga. Bisa mencapai 2K ya, QHD 2560x1440 pixel 30 fps. Tapi dia juga bisa slow motion loh, sampai 720p 240 fps. Untuk fitur-fitur juga lengkap, ada super night shot, ada short video, ada video bokeh, panorama, dan sebagainya. Lalu di sisi belakang ini kita juga bisa lihat adanya sebuah fingerprint scanner. Nah, untuk spesifikasi internalnya, ya prosesornya atau SoC-nya adalah MediaTek Helio G80 yang ini bukan kaleng-kaleng ya, untuk harga di bawah 2 juta ini tergolong kencang. RAM 6GB, ini besar juga untuk di bawah 2 juta. Lalu storage internalnya 64GB dan ini sudah support ekspansi storage dengan micro SD sampai dengan 512GB. Nah, untuk baterai cukup besar di 5000 mAh.
Sementara itu untuk OS-nya dia menggunakan HiOS berbasis Android 11. Fitur-fiturnya juga unik, ada Bluetooth Audio Share 2.0, jadi output audio lewat Bluetooth bisa dilakukan ke lebih dari satu perangkat. Ada video assistant yang menjaga agar tidak ada telepon atau notifikasi masuk saat kita lagi nonton video. Dan ada juga game mode dengan game anti-addiction ya, biar nggak kecanduan ya. Menjaga supaya kita nggak terlalu asik bermain game sampai lupa waktu dengan peringatan setiap 2 jam bermain secara nonstop atau kumulatif 4 jam bermain game. Untuk sensor ada accelerometer, proximity sensor, dan ambient light sensor. Fitur keamanannya jelas ada fingerprint. Untuk konektivitasnya ini 4G LTE ya, 4G LTE. Dan Wi-Fi-nya bisa 2,4 GHz atau 5 GHz. Bluetooth-nya 5.0 dan cukup menarik dia masih punya FM radio di sini. Sebagai catatan, di kondisi normal Wi-Fi 5 GHz-nya tidak tampil ya. Biasanya tidak tampil. Untuk membuka akses ke Wi-Fi 5 GHz, kalian bisa coba masuk ke airplane mode, kemudian restart perangkat dan aktifkan Wi-Fi. Biasanya Wi-Fi 5 GHz akan langsung bisa terdeteksi oleh smartphone yang satu ini. Nah, kita langsung aja masuk ke uji performa. Benchmark aja langsung ya, Antutu 8.39 dan kita dapat skor yang lumayan oke di 201 ribuan. Kemudian untuk Antutu 9.05, ya tentunya ya Antutu 9 skornya lebih tinggi di 241 ribuan. Sementara itu untuk Geekbench 5, single core-nya di 373 dengan multicore di 1369. Untuk GFX Bench T-Rex Offscreen 1080p dia di 44 fps. Sementara itu untuk Manhattan Offscreen 1080p 24 fps. Ini menunjukkan bahwa untuk gaming udah lumayan oke. 3D Mark Slingshot Extreme OpenGL ES 3.1 grafik skornya ada di 1189. Sementara itu untuk pengujian 3D Mark Wildlife Stress Test kita lihat adalah best skornya di 693 dengan lowest score di 689. Ini berarti dia sangat stabil dan nyaris nggak throttling karena kestabilannya ada di sekitaran 99,4%. Nggak ada masalah main lama-lama pakai ini ternyata. Oke, beralih ke pengujian gaming. Kita mulai dulu dengan PUBG Mobile. Settingannya yang maksimum adalah di Smooth Ultra. Ini sesuai dengan limitnya, frame rate-nya ada di kisaran 40 fps. Tampaknya memang belum dibuka ya, tapi ya jalannya mulus di 40 fps, nggak ada masalah. Nah, kemudian beralih ke Mobile Legends. Kita bisa dapat High, HD, HFR, Shadow Off. Frame rate-nya cukup rata di kisaran 60 fps sepanjang satu sesi game. Tidak terasa ada frame drop yang mengganggu kenyamanan saat ngegame di sini ya. Untuk pengujian Minecraft yang enak tuh di 8 chunk ya. Jadi game ini bisa memanfaatkan refresh rate yang di atas 60 Hz karena game ini di 8 chunk bisa rata-rata 65 sampai 70 fps. Sesekali dia memang bisa turun di bawah 60 fps kalau areanya luas banget, tapi ini sudah menunjukkan bahwa memang performanya oke banget dan gamenya bisa memanfaatkan refresh rate yang tinggi itu. Kemudian kita beralih ke Genshin Impact. Nah, ini game berat nih, lowest 60 fps. Dia bisa ada di rata-rata frame rate 30 sampai 35 fps, tapi kalau memang lagi loading banyak ya dia bisa turun kisaran 20 sampai 30 fps. Lagi battle juga kadang-kadang bisa drop sedikit di kisaran 20 fps, tapi overall untuk harga segini masih bisa main Genshin Impact, luar biasa sih. Oke, sekarang mari kita masuk ke pengujian kamera, tapi kayaknya saya serahkan ke Chris ya. Oke, jadi di tangan saya kali ini sudah ada Tecno Spark 7 Pro. Dan sekarang mari kita lihat kameranya seperti apa. Seperti biasa kita mulai dari kamera selfie dulu. Ini saya rekam di resolusi Full HD 30 fps. Dan untuk suaranya ini saya rekam langsung dari mikrofonnya Tecno Spark 7 Pro ya. Jadi saya nggak pakai mikrofon eksternal. Ya kurang lebih hasilnya akan seperti ini. Untuk kualitasnya sih sebenarnya udah lumayan untuk harga 1 jutaan terutama ya. Paling yang perlu dicatat soal mikrofonnya adalah jangan sampai tangan kita menutupi mikrofonnya ya. Jadi karena mikrofonnya cuma satu, jadi kalau misalnya tangan kita nutupin mikrofonnya, nanti suaranya akan jadi kayak begini nih. Jadi agak mendem. Kalau saya pakai tangan doang nih, ada kemungkinan tertutup mikrofonnya. Jadi mesti hati-hati aja. Untuk hasil video di kamera selfie sendiri terbilang termasuk bagus ya sebenarnya untuk kelas harga 1 jutaan. Hasilnya itu masih cukup tajam dari segi gambarnya ya. Dan warna kulitnya saya suka, nggak terlalu lebay warnanya, masih cukup natural. Jadi untuk kelas harga 1 juta sih saya bilang ini lumayan untuk hasil videonya. Cuman memang dari sisi stabilizer dia belum ada. Jadi kalau kita pakai video kayak gini tuh masih agak goyang. Alangkah lebih baiknya kalau kita pakai ini bantu dengan tripod kecil lah paling nggak, supaya nggak terlalu goyang. Nah, sekarang coba kita lihat hasil dari kamera utamanya nih. Untuk kamera utamanya, saya bilang hasilnya kalau lagi nge-shoot orang ya, lagi objeknya orang itu
cenderung karakternya terlihat tajam memang, cuman ada sedikit proses over sharpening di sini. Jadi ketajamannya agak kurang natural, tapi overall udah oke. Sayangnya di sini juga belum ada stabilizer, jadi kalau kita pakai jalan memang masih agak goyang ini. Nah, menariknya di sini juga ada fitur ekstra nih, dia bisa bokeh video nih, asik nih. Jadi kamera selfie dan kamera utamanya bisa bokeh video. Hasilnya kurang lebih seperti ini dan udah cukup rapi loh hasilnya. Walaupun memang resolusinya drop ke 720p, tapi ini hasilnya udah lumayan banget. Dari segi autofocus juga dia nggak ada masalah. Autofocus itu cepat dan akurat, nice. Nah, sekarang kita lihat hasil foto-fotonya nih. Kalau menurut saya sih hasil foto-fotonya termasuk lumayan juga. Warnanya nggak lebay, dan skin tone-nya itu lebih ke arah natural. Jadi saya cukup suka sih sama hasil kamera ini sebenarnya. Tidak disangka-sangka untuk kelas harga segini, hasil kayak gini tuh udah bisa bikin saya impresif sih sebenarnya. Dan yang nggak kalah kerennya, bahkan di smartphone kelas harga segini tuh, Tecno Spark 7 Pro ini memiliki fitur Super Night Shot nih, dimana kita bisa membantu foto yang tadinya gelap bisa menjadi lebih terang kalau pakai mode yang ini. Kalian bisa lihat hasil ini lumayan berasa kan, dari yang pakai dan tidak pakai. Oke, mungkin gitu aja untuk tes kameranya. Kita balik lagi ke Mas Didi. Ya, sekarang kita beralih ke tes baterainya. Gimana? Video playback itu lumayan dengan 5000 mAh. Dengan ingat ya, layarnya 90 Hz, dia masih bisa dapat sekitar 24 jam. Ini hasil yang oke banget, terutama ingat harganya. Sementara itu main Genshin Impact di lowest 60 fps, dia berkurang sekitar 13% dalam 30 menit, sebuah hasil yang wajar untuk ukuran baterainya. Sementara itu untuk charging memang ya karena chargernya 5 volt 2 ampere dan baterainya besar ya, charging itu selesai dalam waktu kisaran 3 jam. Oke, kalau nanya Netflixnya gimana? Ya sayangnya memang di Netflix widefile-nya L3 ini memang hanya standar definition. Jadi kalau kalian mau dapat kualitas yang lebih bagus, kalian bisa download aja dulu videonya dalam kualitas yang tinggi, nanti hasilnya lebih asik di situ ya. Kemudian untuk touch delay, kalau kalian nanya soal touch delay, kita coba real drum dan hasilnya sih nggak terasa sih ada touch delay-nya di situ ya. Nah, satu hal yang menarik dari Wi-Fi-nya adalah dia bisa melakukan Wi-Fi sharing, di mana si smartphone ini bisa nyambung ke Wi-Fi, lalu dia bisa nge-share konektivitas internetnya ke smartphone lain atau device lain via Wi-Fi lagi. Tapi memang ya, kalian harus set ini di Wi-Fi 2,4 GHz. Nah, untuk harga, informasi terbaru dari Tecno Mobile, Spark 7 Pro ini akan dijual di harga Rp1.799.000 di flash sale yang akan digelar di Shopee tanggal 14 Juni 2021 mulai pukul 12. Sayangnya, belum ada keterangan lebih lanjut apakah nantinya smartphone ini akan dipasarkan di harga tersebut saat penjualan normal atau tidak. Kami akan coba update informasi harga jual resminya di deskripsi video ini bila ada kabar lanjutan dari Tecno Mobile. Nah, untuk hal-hal yang perlu diperhatikan, ya misalnya saat mengakses app drawer akan ada bagian yang menampilkan instant app yang bisa saja dirasakan mungkin mengganggu atau mungkin juga ada yang bisa memandang ini sebagai iklan. Bila instant app ini dirasa tidak dibutuhkan, untungnya tersedia opsi untuk menghilangkannya dari app drawer. Nah, kemudian charging itu memang tidak kencang-kencang amat ya. Dari 0 sampai 100% itu sekitar 3 jam. Ini wajar sih sebetulnya kalau untuk charger yang tersedia dengan baterai yang besar ini ya. Kemudian untuk sensor, memang dia bukan yang sensor lengkap-lengkap amat. Ingat ya, dia memang fokus ke performance yang lumayan oke dengan RAM yang besar di situ ya. Jadi tidak adanya sensor seperti gyroscope memang bisa dimaklumi. Sementara itu untuk layar, mungkin kalian akan bilang bahwa layarnya yang HD Plus itu nggak gitu oke. Kalau buat kita sih nggak terlalu masalah sih sebenarnya. Kita tidak melihat itu jadi sebuah masalah, bahkan itu sebetulnya menguntungkan untuk game misalnya jadi lebih ringan. Sementara itu Wi-Fi-nya emang dukung 5 GHz, tapi ada triknya tadi ya, harus di airplane mode. Nah, jadi tetap bisa sih, tapi emang nggak bisa sambil nyambung ke LTE atau 4G ya. Nah, lalu kemudian kamera utamanya emang disebut sebagai triple kamera, tapi satu kameranya adalah AI lens. Terasa memang nggak dipakai buat foto-foto, mungkin hanya dipakai buat fitur-fitur spesialnya aja. Lalu ada beberapa fitur dari iOS yang terasa agak intrusif, tapi dengan sedikit usaha di menu setting, fitur-fitur yang mungkin terasa mengganggu tadi bisa aja dimatikan, nggak ada masalah. Kemudian mungkin ada yang komplain kenapa layar 90 Hz tapi nggak banyak game yang bisa jalan di 90 fps. Ya buat kami sih nggak terlalu masalah. Di harga segini layar 90 Hz itu menghadirkan feeling yang enak pada saat navigasi. Itu sih yang penting sebetulnya. Dan 90 Hz tidak terlalu memboroskan baterai seperti 120. Lalu dari sisi yang menariknya, performanya ini terbilang yang salah satu yang terbaik ya di kelas harganya. RAM-nya juga salah satu yang terbesar di kelas harganya. Daya tahan baterainya juga terbilang oke banget untuk spesifikasinya. Sementara itu kami suka banget bahwa di perekaman videonya
tidak dibatasi ke 1080p tapi bisa lebih di 2K atau 1440p. Ini bisa nambahin sedikit ekstra detail, dan kalau misalnya kalian mau nge-crop itu masih memungkinkan tanpa merusak hasil akhir. Selain itu, Wi-Fi sharing juga jadi fitur yang luar biasa menarik di sini. Agak langka ya di smartphone di bawah 2 juta ada Wi-Fi sharing. Oke, jadi kalian bisa melihat Spark 7 Pro ini sebagai smartphone yang bisa berfungsi untuk macam-macam ya. Kalau kalian mau nge-game dengan harga di bawah 2 juta, ini mungkin salah satu yang baik, pilihan yang oke banget situ ya. Kalian mungkin butuh kamera untuk rekaman video, resolusinya bisa sedikit lebih tinggi juga di situ. Kalian mungkin ada yang butuh untuk kegiatan belajar mengajar, cari yang terjangkau tapi performanya oke untuk jangka panjang, ini juga bisa jadi solusinya. Pada akhirnya kita juga bisa bilang selamat datang Tecno Spark 7 Pro. Terima kasih sudah menyediakan smartphone yang terjangkau tapi kencang ke Indonesia. Saya Didi Irfan, Jaga TV TV.